Ayo support Pecah Telur dengan gabung membership level 1, level 2, atau yang level 3. Ini yang paling menarik untuk teman-teman baik pebisnis pemula atau pebisnis menengah. Klik tombol subscribe dan juga gabung atau join di bawah. Terima kasih, selamat menonton video persembahan dari kami. Sebenarnya terlibat atau tidak terlibat, Gusti Allah pasti terlibat. Tapi kitanya seringkali tidak menyadari. Bagaimana sih cara berbisnis dengan Allah? Ya hal-hal yang di luar kendali kita, yang nggak terjangkau oleh kita, tapi nyata kita dapatkan, ya yakin itu karena uluran tangannya Gusti Allah. Keajaibannya 2 bulan kemudian setelah saya cuma diem di rumah makan tidur aja. Tiba-tiba ada pelanggan lama telepon ke saya minta, Pak, saya mau pesan order barang begini bla 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 bla. Kalau saya total nilainya kurang lebih 1,2. Kalau cuman golongan sayur, sawi, pakcoy yang umurnya cuman kurang lebih 1 bulan, kalau pakai produk kita insya Allah 15 hari sampai 20 hari sudah panen dan cukup sekali atau maksimal 2 kali aplikasi sudah cukup. Nah, hasil riset kami yang terakhir itu alhamdulillah kita tanam padi pernah mencapai angka 14,6 ton per hektar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anwar. Saya tinggal di Kota Genteng, tepatnya di Jalan Mliwis nomor 82. Sekaligus tempat tinggal juga tempat usaha di Banyuwangi. Ya, usaha saya di bidang produksi pupuk pertanian ya. Jadi produksi pupuk itu nutrisi untuk semua tanaman, baik itu tanaman pangan, hortikultura maupun untuk tanaman perkebunan. Kita pengen membuat pupuk yang bisa memberikan solusi atas problemnya petani gitu. Jadi dulu ceritanya saya juga seperti pada umumnya orang kerja ikut orang gitu ya. Mulai dari sales dan lain sebagainya. Ketika mencapai titik jenuh, kemudian resign dari pekerjaan, kok saya tertarik di dunia pertanian. Kebetulan adik saya itu petani. Kemudian saya belajar sama adik saya, gabung di kelompok tani. Setelah itu gabung di gabungan kelompok tani. Nah, dari situ banyak obrolan-obrolan petani, kok isinya petani setiap hari kok berkeluh kesah ya gitu ya. Berkeluh kesah tentang banyak hal, tentang budidaya, tentang kelangkaan pupuk, tentang serangan hama penyakit. Yang kemudian saya tahu oh, ternyata problemnya petani itu begini, begitu. Dan akhirnya saya terus literasi atas keluhan-keluhan petani tersebut. Akhirnya saya menemukan bahwa oh ternyata pertanian itu asik, penuh khasanah ilmu yang saya perlu perdalam. Meskipun secara basic saya sudah punya banyak pengetahuan secara teoritik tentang ilmu kimia. Meskipun tidak secara spesifik saya pendidikan tapi saya paham banget dengan beberapa unsur kimia yang berkaitan dengan pertanian. Berangkat dari situ terus menggali akhirnya ketemu ternyata problemnya di petani ini seperti kehilangan induk. Ketika ada problem mau nanya kemana itu juga bingung. Nanya ke PPL ternyata belum bisa memberikan solusi sepenuhnya atas problem yang dihadapi di lahan-lahan pertanian mereka. Nanya ke toko pertanian, ya toko pertanian taunya produk ini untuk ini, produk ini untuk ini, sekedar itu aja. Sehingga ketika dihadapkan pada sebuah problem seperti contoh dasar, bagaimana tanaman padi seringkali diserang hama. Kemudian ketika tanaman padi ternyata pertumbuhannya kurang maksimal. Tapi di balik itu ternyata problemnya tidak hanya sekedar hama penyakit. Pupuk ini juga menjadi masalah yang luar biasa. Mengenai distribusi yang masih belok ke sana kemari, dan terutama untuk pupuk subsidi ya. Karena kalau kita ngomong petani, kebanyakan petani kita ini sekitar 90% mengandalkan pupuk subsidi. Sementara pupuk subsidi sendiri distribusinya seringkali bermasalah. Bahkan semakin kesini regulasinya juga semakin membingungkan. Meskipun tujuannya memudahkan, tapi petani menangkapnya sebagai sebuah kebingungan baru. Ketika butuh stok di toko di agen-agen kosong, ketika sudah mulai tidak butuh stok banyak. Ini problem yang luar biasa menurut saya. Nah, kemudian setelah saya literasi tentang tanaman, tentang fisiologi tanaman, tentang morfologi tanaman, tentang mikroorganisme yang bersimbiosis untuk membuat tanaman itu menjadi bagus, menjadi sehat. Akhirnya saya paham, kemudian mencoba mencari-cari
tanaman itu selayaknya makhluk hidup yang lain. Dia butuh makan, dia butuh perawatan kesehatan, dia butuh bersolek, berdandan juga. Ini kalau kita analogikan ya. Jadi karena makhluk hidup, maka fase per fase pertumbuhan ini pasti ditandai dan dicirikan pada bentuk fisik. Jadi kalau saya mengilustrasikan, tanaman ini hidup, dia bisa bicara lewat bentuk daunnya, lewat bentuk batangnya, lewat tinggi figur tanamannya. Sebenarnya dia sedang bercerita pada kita, oh aku kurang makan ini, kebutuhanku ini tidak terpenuhi. Bukan berarti petani nggak memberikan kebutuhan dia gitu. Tapi karena makanan yang disediakan atau pupuk yang tersedia tidak bisa langsung dikonsumsi oleh tanaman. Ini masalah mendasar juga. Sementara petani tidak mendapatkan tempat untuk mendapat pencerahan ini. Maka dari sini kemudian saya tergelitik untuk mencoba meriset. Saya mulai tahun 2010, 2011 itu mulai belajar tanam, gagal. Tanam lagi padi, gagal. Tanam cabai separuh jalan sukses, separuh jalan gagal. Tanam tomat sempat besar, tapi kemudian sebelum panen pecah-pecah. Nah, ini sebuah pelajaran yang luar biasa. Artinya saya mengkomparasikan antara teori, hasil literasi, hasil prakteknya. Itu kemudian menjadi sebuah analisa yang kemudian kita runutkan. Oh, ternyata pertanian itu nggak cukup diselesaikan dengan satu disiplin ilmu. Ternyata berbudidaya itu kita butuh menyinkronkan antara ilmu tanah, ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu tentang hama penyakit, dan ilmu agronomi itu sendiri. Kenapa ilmu tanah menjadi penting banget? Jadi kalau ada petani kebanyakan begini, oh kalau tanaman ini di sini nggak bagus, gini. Iya kalau di sana bagus, kalau di sini beda. Ini sebuah pertanyaan yang didasarkan pada asumsi. Pada dasarnya setiap tanah itu memiliki kandungan yang cukup baik asal tidak campur dengan mineral basa. Mineral basa contoh kapur. Tanaman kalau kandungan kapurnya tinggi ya tanaman apapun tumbuhnya kurang maksimal karena sifatnya basah. Maka tanah yang subur itu sebenarnya adalah tanah yang asam. Kalau tanah asam dikasih kapur jadi netral, akan subur gitu. Kayak kemarin ada pernyataan dari petani-petani di wilayah pantai selatan. Sepanjang pantai selatan itu hampir rata-rata tanahnya tanah liat. Tanah liat ada yang tanah liat putih, tanah liat hitam. Itu semuanya subur sebenarnya. Karena antara tanah dan tanaman itu sebenarnya ada hubungan yang sangat tidak bisa dipisahkan karena tanah sebagai media, tanaman sebagai tempat tumbuh. Jadi tanah itu tempat tumbuhnya tanaman. Maka ini ada simbiosis yang luar biasa. Bahwa di dalam tanah itu ada makhluk, ada manajemen sistem makhluk hidup di dalam tanah itu yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman di atasnya. Nah, luar biasanya semua makhluk di dalam tanah itu memiliki peranan masing-masing dan mereka konsisten dengan peranan masing-masing. Ada yang bagian mensuplai makanan, ada yang bagian menguraikan mineral batuan, ada pengurai fosfat, ada pengikat nitrogen, ada prajurit yang memusuhi nematoda yang bakal merusak tanaman, memusuhi bahkan memakan bakteri-bakteri yang bakal mengganggu tanaman. Itu ada prajurit ya. Sedemikian luar biasanya ya. Allah menciptakan makhluk yang sangat hebat luar biasa. Simbiosisnya apa dengan tanaman? Ternyata tanaman itu melepaskan glukosa untuk jadi makanan mikroba. Dengan mendapatkan makanan dari glukosa yang diberikan oleh tanaman, dia akan tumbuh dan terus bertahan hidup dan bekerja. Mulai dari menguraikan fosfat, mengikat nitrogen yang kemudian didistribusikan kembali ke tanaman. Makanya kalau kita pengen tahu buktinya, kita cabut tanaman, kita lihat tanah di seputaran akar, itu pasti lembut, halus, dan lembab. Karena di situ tempat berkumpulnya mikroba. Maka setelah saya mendapatkan semua pelajaran yang luar biasa ini tentang ilmu tanah dan lain sebagainya, kemudian saya memperbaiki pola budidaya yang saya lakukan. Nah, hasil riset kami yang terakhir itu alhamdulillah kita tanam padi pernah mencapai angka 14,6 ton per hektar. Untuk padi umumnya rata-rata petani di sekitar 1 hektar 6 ton itu sudah juara. Tanam cabai itu pernah sampai lebih dari 40 kali petik dalam 1 kali tanam cabai. Cuman masalahnya petani kita tidak terbiasa literasi. Sehingga ketika kita publikasikan bahwa ini hasil panennya dapat sekian, biayanya tidak jauh berbeda dengan biaya pada umumnya petani, bahkan
lebih murah sedikit dibanding biaya yang dikeluarkan oleh petani pada umumnya. Artinya apa? Artinya keuntungan kita luar biasa. Maka saya sempat berpikir petani itu haram kalau harus miskin, itu haram. Dosa besar kalau petani itu miskin. Karena potensinya kalau kita ngomong statistik ya, ini hitungan kasar aja. 1 bulir padi itu kalau ditanam dengan menggunakan kaidah ilmu, ini kalau ditanam, nah padi ini beranak. Dari 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 32, 32 jadi 64. Itu manai padi itu begitu. Nah ini kalau dengan ilmu, 1 bulir padi ini berpotensi menjadi 64 anakan. Nah kita asumsikan dengan nilai tengahnya aja lah. 1 bulir padi ini menjadi 40 anakan. Kalau 1 malai keluar bulir 300, berarti 300 kali 40. Kita ambil yang 40 aja. 300 kali 40 sama dengan 12.000. Modal 1 bulir padi, keuntungannya 11.999. Artinya ini sangat menguntungkan. Maka ini yang kemudian menimbulkan keprihatinan bahwa saya berkeyakinan suatu saat petani ketika sudah tahu ilmu ini, dia pasti akan kaya semuanya. Semua petani akan sangat kaya dan cukup. Jadi kalau punya lahan cuma 1/4 hektar nanam padi, insya Allah punya anak 3 kuliah semua bisa membiayai. Kalau petani mau belajar dan mengkaji ilmu pertanian itu sendiri. Serangkaian ilmu tadi perlu ditambahi satu lagi ilmu namanya klimatologi atau memahami cuaca ya. Memahami cuaca, suhu, kemudian memahami karakteristik tanaman. Jadi kalau padi itu varietasnya banyak. Mana nih varietas yang cocok dengan musim ini? Nah, kaitannya dengan klimatologi tadi, dengan cuaca, suhu, musim. Oh, kalau musim kering ini pakai Inpari aja, dia lebih tahan. Musim hujan misalnya pakai Ciherang, ini bagus. Nah, atau varietas-varietas yang lain. Nah, di musim hujan yang tahan terhadap genangan air, kalau musim kemarau yang tahan terhadap kekeringan. Nah, kalau petani sudah bisa memilih dan menentukan budidayanya sesuai musim, sesuai suhu, kondisi cuaca, kemudian tahu bagaimana memberi makanan yang benar, oh bagusnya, insya Allah ya sukses. Ini saya pengen memberikan analogi sederhana tentang kebutuhan tanaman ya. Tanaman itu butuh makanan sebenarnya seperti kita. Kalau kita sehat itu kan asal kebutuhan makannya terpenuhi, misalkan butuh karbohidrat terpenuhi, protein terpenuhi, vitamin terpenuhi, insya Allah sehat. Daya tubuh kita akan cukup kuat. Itu kalau kita. Kalau tanaman juga sama. Kebutuhannya nitrogen, fosfat, kalium itu primernya, sekundernya kalsium, magnesium. Ketika 6 unsur ini terpenuhi dengan cukup, tanaman akan sehat, kuat. Efeknya apa? Daya tahan terhadap serangan hama penyakit juga cukup kuat. Bukan berarti hama penyakitnya yang nggak datang, tapi tanaman mampu bertahan. Polanya seperti apa? Contoh di pemupukan. Kalau kita kan makan. Kita makan itu rutinitas umumnya pagi jam 6, siang jam 12, sore jam 6 juga. Artinya ada kurun waktu 6 jam interval antara lapar kita di pagi hari sampai lapar lagi itu 6 jam. Setiap 6 jam sekali kita ini lapar. Tanaman juga sama. Ada interval waktu di mana dia butuh makan dan kapan dia makan. Lalu menu apa yang harus dimakan? Nah, disitulah yang kemudian menginspirasi saya membuat usaha pupuk. Karena yang kita tahu bahwa pupuk yang beredar di pasaran itu adalah makanan bagi tanaman tapi masih mentah. Nitrogennya masih dalam bentuk campuran antara senyawa dan mineral yang belum bisa langsung dikonsumsi oleh tanaman. Contoh begini, nitrogen itu mesti perpaduan antara unsur. Kalau di bahasa kimia itu ada NH4, NH2, NH3 sebagai pengikatnya. Padahal tanaman menyerap nitrogen dalam bentuk senyawa NO3. Maka dia butuh kerjasama dengan mikroba, pengikat nitrogen tadi. Karena mikroba lah yang kemudian mereduksi atau mentransformasi, memecah senyawa dari mineral menjadi senyawa, dari NH4 menjadi NO3.
butuh peranan mikroba untuk mengikat dan kemudian melepaskan kembali dalam bentuk makanan yang bisa diserap oleh tanaman. Akhirnya kami mencari nitrogen yang NO3 itu seperti apa. Ternyata Allah sudah berikan. Air hujan di malam hari itu kandungannya dominan senyawa NO3. Makanya kalau habis hujan itu tanaman mesti seger. Habis hujan malam besoknya semua tanaman pasti kelihatan seger. Karena dia habis dapat makanan enak, makanan yang fresh gitu. Subhanallah, karena Allah setiap tahun menurunkan pupuk gratis, yaitu air hujan di malam hari. Itu nitrogen. Fosfat yang beredar di pasaran itu rata-rata hampir bentuknya masih mineral. Dalam unsur kimia, unsurnya itu adalah P2O5. P2O5 itu rock fosfat, masih dalam bentuk batuan rock fosfat. Maka tanaman masih butuh mikroba pengurai fosfat. Nah, setelah P2O5 diuraikan oleh mikroba, maka mikroba melepaskan senyawa H2PO4 karena tanaman menyerap fosfat dalam bentuk senyawa H2PO4. Nah, fosfat ini dalam bentuk senyawa H2PO4 ini bisa diserap oleh semua pintu masuk. Jadi tanaman itu punya 3 tempat untuk menyerap makanan. Pertama lewat stomata, yaitu mulut daun, berada di bawah permukaan daun. Itu di situ banyak lubang stomata. Itu tempat untuk respirasi dan oksidasi ya. Nah, itu bisa juga dimasuki nutrisi yang sudah dalam bentuk senyawa tadi. Kemudian batang, di batang itu ada pori-pori yang namanya lentisel. Itu juga bisa dimasuki oleh senyawa tadi. Kemudian rambut akar. Rambut akar itu tempat di mana tanaman menyerap makanan atau nutrisi atau pupuk itu melalui rambut akar. Rambut akar itu kecil sekali. Dari situlah yang kemudian menginspirasi kami untuk membuat pupuk yang sudah dalam bentuk makanan siap saji, sehingga ketika diaplikasikan tanaman langsung bisa menyerap. Jadi pupuk yang kami produksi ini bukan pupuk tambahan, tapi pupuk utama. Jadi saya mengilustrasikan begini, seandainya pupuk subsidi itu tiba-tiba dihentikan, di stop, pemerintah tidak lagi mengeluarkan pupuk subsidi, jangan khawatir, insya Allah produk pupuk kami 100% bisa menggantikan keberadaan pupuk subsidi. Maka ini pupuk alternatif yang sangat menguntungkan bagi petani, sangat solutif bagi petani. Mulai dari kebutuhan nitrogen, fosfat, kalium, magnesium, sulfur, kalsium, kemudian mikro-mikron boron, zinc, tembaga atau Cu, kemudian silika, dan lain sebagainya. Itu sudah ada terkandung pada beberapa item dari produk kami yang kita produksi per kebutuhan tanaman, per fase. Jadi ada fase mulai dari olah tanah, kita ada pupuk untuk pembenah tanah untuk perbanyakan mikroorganismenya. Di fase vegetatif atau pertumbuhan itu ada sendiri, yang untuk masa pembungaan sampai pematangan buah juga ada sendiri. Karena secara fisiologi tanaman itu ya tadi analoginya seperti kita, seperti manusia. Nggak mungkin dong si baby kita kasih makan nasi rawon, nggak mungkin baby langsung kita kasih nasi padang, meskipun unsurnya sudah memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein, vitamin. Jadi kalau bayi ya dikasih bubur bayi lah yang memenuhi unsur karbohidrat, protein, vitamin gitu. Nah, tanaman pun juga sama gitu. Hampir semua petani berasumsi bahwa semakin banyak pupuknya atau dengan menggunakan pupuk yang mahal pasti bagus. Itu asumsi yang tidak salah tapi kurang tepat. Dikasih pupuk sebagus apapun, kalau tanahnya masih dalam kondisi asam, tanaman tidak makan. Itu problem juga. Dan itu tidak semua petani paham bahwa tanahnya asam. Kalau tanah asam dikasih pupuk itu tanaman juga males untuk makan, enggan untuk makan. Itu belum banyak. Nah, disitulah ruang di mana kami mengedukasi petani. Dari hal-hal kecil, pemahaman-pemahaman kecil, problem-problem kecil, problem tentang keasaman tanah, problem tentang hama penyakit yang telat pengendaliannya. Baru kemudian kita memperkenalkan solusinya begini loh, begini. Nah, setelah kita kasih solusinya begini, begitu dan lain sebagainya, akhirnya petani tanya, obatnya apa? Nah, meskipun masalahnya di nutrisi, tapi mindset tentang obat itu sangat melekat di petani. Karena memang edukasi pertanian kita di tingkat petani secara umum yang mengedukasi dominan bakul obat. Apalagi produk pertanian yang kemasannya botol. Asumsi orang pertama kali mesti ngomong obat, meskipun itu pupuk. Jadi setiap ada masalah pada pertanian kita, itu petani selalu mencari obat.
Sehingga ketika ada problem, meskipun problemnya gizi buruk, yang ditanyakan obatnya apa? Kayak gizi buruk mestinya solusinya kan ya perbaikan gizi gitu. Harus paham tentang bagaimana perkembangan dan pertumbuhan pupuk dan pemupukan. Nah, pupuk dan teknologi pemupukan ini penting banget dan belum banyak petani yang memahami ini. Karena pahamnya petani, urea dan turunannya gitu. Kalau ngomong sambutan di awal-awal memang ya berat karena kita harus mengedukasi dulu. Setelah kita edukasi baru kenal. Jadi kalau kita ngomong kita betul-betul dari nol ya. Dari awal kita memulai usaha ini dari belanja eceran. Dari 1 kilo, 2 kilo, 1 liter, 2 liter kita masak jadi produk. Akhirnya kita edukasi petani baru mereka mau beli. Dan begitu seterusnya, tapi masih kawasan Banyuwangi. Dan perjuangannya ya dulu naik motor sampai tengah malam, ngobrol sama petani sampai tengah malam, laku 4 botol, laku 6 botol, tapi terus kita jalani kan demi motivasi bagaimana petani paham dulu. Petani itu jangan sampai beli produk dengan mata tertutup. Artinya dia paham dulu atas produk yang mau dibeli, baru kemudian mengeluarkan untuk membelinya. Karena paham ini kegunaannya untuk apa. Siapa sih yang nggak butuh duit? Tapi saya pengen ketika petani membeli produk kita itu, mereka langsung mendapatkan manfaat. Dan alhamdulillah pelan-pelan juga. Dari 1 kilo, 2 kilo menjadi sekintal, 2 kintal. Dan pernah juga mencapai ton. Jadi kalau belanja malah ke ton yang tadinya 1 kilo. Belanjanya bahan baku, kemudian menjadi 1 kintal, menjadi 1 ton. Fase itu sudah kita lewati. Meskipun ketika dari 1 ton jatuh lagi ke 1 kintal. Naik lagi sedikit, 1,5 kintal. Turun lagi ke setengah kintal. Ya itu perjalanan memang. Jadi insya Allah semua masalah pertanian ada solusinya. Semuanya. Dari tanaman yang ada di sekitar kita ini aja. Kita bisa track kok. Setelah kita tahu, kita belajar, kita tahu sejarah kenapa tanaman ini menjadi seperti ini. Contoh begini, jenengan kan yo keliling Indonesia sudah kemana-mana dan sering lihat tanaman cabai, terutama cabai besar. Cabai besar kalau kita lihat di lahan, nggak ada yang tingginya lebih dari 1 meter kayaknya. Yang lebih dari itu kayaknya belum lihat. Saya juga belum pernah lihat. Yang sebenarnya ini bisa sampai 2 meter tingginya. Kenapa ini terjadi? Ada hal teknis yang karena ketidakpahaman, ketidaktahuan petani. Contoh, tanaman cabai itu memiliki akar tunjang. Akar ini adalah jalan di mana distribusi makan melewati. Jadi ada jalannya makanan dari yang diserap akar untuk didistribusikan ke batang, ke daun, ke bunga, ke buah. Itu jalannya namanya xilem phloem. Nah, ketika akar tunjang ini patah, putus, bengkok, ini pasti akan terhambat, terhenti pertumbuhannya di kurang lebih ketinggian 1 meter. Bawah daunnya lebar-lebar, pucuknya sudah ngeriting kecil-kecil dan sudah nggak bisa berkembang lagi. Cabang juga nggak bisa membelah, pertumbuhan juga nggak bisa naik. Itu bukan masalah pupuknya, bukan masalah tanahnya, bukan masalah obatnya, tapi masalah akarnya bengkok. Jadi kalau ada kasus seperti itu, ada solusinya. Solusinya apa? Ya kalau bikin bibit, sebaiknya kalau mau tanam tua, ini polybag untuk pembibitannya yang panjang. Rata-rata cuma segini, panjang polybag pembenihan. Dan itu petani seneng yang tua, yang tinggi. Katanya biar kuat, batangnya sudah kuat, nggak gampang keserang penyakit. Padahal kalau media penyemaiannya cuma segini, ini cabenya sudah segini, ini akar tunjangnya pasti sudah bengkok. Sudah gitu nanamnya, lubangnya nggak terlalu dalam, dipenek lah, dimasukkan ke lubang tanam, ditenet. Akarnya sudah berantakan nih. Ini jangan jadi pemicu pertumbuhan tanaman itu terhambat. Maka penting sekali memahami fisiologi tanaman. Bentuk fisik tanaman yang sesungguhnya itu seperti apa. Apakah ini golongan akar tunjang, golongan akar serabut? Kalau golongan akar serabut aman, mau akar putus dan lain sebagainya, paling akar putus pertumbuhannya agak terhambat, gitu aja. Tapi nggak mempengaruhi figur. Tapi kalau golongan tanaman yang mengandalkan akar tunjangnya patah atau putus atau bengkok, ini di pertumbuhan atasnya pasti bermasalah. Jadi tugasnya cuma produksi aja, riset dan produksi. Sementara distribusi ditangani oleh perusahaan mitra kami, yaitu distributor tunggal kami, jadi PT Bersama Media Sukses Tama. Yang kantor pusatnya sebenarnya ada di Bogor, di Parung, Bogor. Itu yang di Jawa Barat. Kemudian yang di Jawa Timur kantornya ada di Bondowoso, cabang-cabangnya ada di Probolinggo, ada di Situbondo, kemudian di Pasuruan juga ada cabang untuk Jawa Timur. Reseller-resellernya hampir di semua kabupaten di Jawa Barat ada.
daerah. Mulai dari Cirebon, Kuningan, Ciamis sampai ke Banten ya. Lebak Banten, Pandeglang ada semua. Kemudian kalau di Sumatera kita ada kantor distribusi di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Tapi kalau yang di online, yang di Shopee, yang di Tokopedia, itu udah kemana-mana. Sudah ke Aceh, sudah ke Kalimantan Barat, sudah ke Sulawesi, banyaklah. Perbedaan mendasar antara pupuk yang lain dengan produk kita adalah pupuk kita ini sudah dalam bentuk senyawa. Jadi kelihatannya air, tapi itu adalah kumpulan dari miliaran senyawa. Jadi senyawa NO3, jadi ada NO3 mix H2PO4, kemudian mix dengan K+, juga trace element. Trace element ini terdiri dari mikro-mikroan dan hormon. Ada yang mix, ada yang kita pilah, ada yang cuma nitrogen fosfat, kemudian kalium fosfat. Kita bedakan berdasarkan fase pertumbuhan tanamannya. Nah, kenapa kok cair? Karena kalau cair, kalau dalam bentuk senyawa, ini sekali diaplikasikan langsung diserap oleh tanaman. Apalagi pengaplikasikannya tepat waktu, karena pintu masuknya bisa stomata, lentisel, dan lentisel stomata itu membukanya di sore sampai pagi hari, maka aturan pengaplikasiannya ya sore jam 4, waktu terbaiknya justru malam hari, karena malam hari itu stomata lagi membuka secara sempurna, lentisel juga membuka secara sempurna. Maka ketika menggunakan pupuk kita, dispray ke daun, stomata menyerap, lentisel menyerap, yang jatuh ke tanah akan diserap oleh akar. Jadi insya Allah 100% bisa terserap, nggak ada yang terbuang. Dengan interval waktu untuk tanaman musiman 7 hari sekali. Karena itu ya tadi yang saya analogikan di awal, tanaman itu butuh makanan itu interval waktu rata-ratanya 7 hari sekali. Untuk tanaman semusim ya, kalau cuman golongan sayur, sawi, pakcoy yang umurnya cuman kurang lebih 1 bulan, kalau pakai produk kita insya Allah 15 hari sampai 20 hari sudah panen, dan cukup sekali atau maksimal 2 kali aplikasi sudah cukup. Dan karena senyawanya sudah bisa diserap langsung atau dimakan langsung oleh tanaman, efeknya juga di sayur-sayuran bobotnya dapat karena kepadatan selnya dapat kalau yang ditimbang. Kemudian glukosanya terutama menjadi sangat tinggi sehingga efeknya manis. Sayur-sayuran kalau menggunakan pupuk kita itu pasti beda. Nanti bisa dibedakan yang beli dari pasar dan yang dari hasil panen langsung, yang tanaman yang menggunakan pupuk kita rasanya manis. Bahkan cabai itu pedesnya menjadi 2 kali lipat kalau menggunakan pupuk kita. Ya alhamdulillah, saya sama orang tua cukup keras mendidik. Didikan spiritualnya cukup keras. Jadi ya meskipun nggak terlalu lama dan nggak terlalu banyak, alhamdulillah dulu saya pernah nyantri juga, pernah di pondok pesantren Lirboyo, pernah terus berguru pada mbah-mbah sendiri juga. Kemudian duriah-duriah ke atas itu ada beberapa yang jadi kiai, jadi saya banyak belajar. Terus dari guru-guru saya, tempat saya ngaji itu alhamdulillah beliau-beliaunya itu ada yang ahli Quran, tapi logika dari Qurannya cukup logis dan saya bisa menerima dalam proses perjalanan. Artinya mengkomparasikan dari perjalanan kita dengan apa yang didawuhkan oleh Quran itu luar biasa dan ngena. Contoh gini, saya pernah mendapat pelajaran bahwa bisnis itu tidak lepas dari peran setaranya Gusti Allah. Ini hal yang sederhana. Ternyata setelah saya jalani memang benar. Sebenarnya terlibat atau tidak terlibat, Gusti Allah pasti terlibat. Tapi kitanya seringkali tidak menyadari. Bagaimana sih cara berbisnis dengan Allah? Ya hal-hal yang di luar kendali kita, yang nggak terjangkau oleh kita, tapi nyata kita dapatkan, ya yakin itu karena uluran tangannya Gusti Allah. Contoh yang bikin kaget itu kan pengusaha itu kaya mendadak dan miskin mendadak. Itu cobaan terberat bagi pengusaha. Tiba-tiba penjualan naik secara drastis itu juga bikin kaget. Kalau kita nggak segera menyadarinya, ya efeknya jatuhnya juga cepat. Tapi alhamdulillah saya juga berprosesnya cukup panjang, lama. Jadi ketika pas naik drastis juga kaget sih, tapi nggak kaget-kaget amat. Dan ketika jatuh juga nggak kaget-kaget amat. Namun sejatuh-jatuhnya ini yang saya bikin masih terus bersyukur bahwa pengguna pupuk kita ini masih banyak yang setia, bahkan banyak kehilangan ruang di mana dia mau konsultasi sama di mana petani kita banyak kehilangan pupuk karena banyak agen yang tutup. Problemnya agen tidak mampu melanjutkan usahanya di keagenan, entah masalah apa, barangnya habis, duit mau belanja lagi juga habis. Ini kan kasihan petani yang di tingkat keagenan dia yang sudah minded, akhirnya distributor punya toko online itu juga sudah jadi solusi.
Nah, kaitan spiritual di bidang pertanian itu banyak yang saya temui. Jadi kita sering lupa begini, datangnya hama penyakit itu kan sama dengan datangnya masalah di bisnis. Jadi kalau petani ujiannya diserang hama penyakit, serangan tikus. Tikus itu obatnya apa? Banyak pertanyaan. Maka kalau jawaban spiritual, tikus itu sebenarnya dihadirkan oleh Allah untuk mengingatkan kita. Sudahkah transaksi kita dengan Gusti Allah kita selesaikan? Karena di sebelah kita ada tanaman padi. Di tanaman padi, tanaman butir-butiran, biji-bijian, itu Allah mewajibkan kita untuk zakat. Ketika zakat ini kita anggap bisnis dengan Allah ya. Kenapa? Karena 100% pertanian kita itu yang investasi pertama Gusti Allah. Yang ngasih air, yang ngasih tanah, ngasih matahari, sinar matahari untuk fotosintesis, ngasih udara untuk melengkapi kebutuhan mineralnya. Ini investasinya Gusti Allah yang kalau kita kaitkan dengan urusan bisnis, maka mestinya dividen pertama kali ya yang ngasih investasi awal dong. Ini yang seringkali tidak disadari oleh kita, bahwa semua ini adalah peran sertanya Gusti Allah. Kita ini cuman tangan kecil atau bagian terkecil aja. Makanya kalau ngomong bisnis, jatuh bangunnya nggak sekedar jatuh, ya ndelosor, jungkel, bundas dan lain sebagainya. Sering, tapi karena sadar bahwa ini mau skenario dari hak kita kan cuma ikhtiar. Hasil akhir itu Allahu a'lam bishawab. Hasil akhir itu Gusti Allah yang menentukan. Ya saya hanya pengen berusaha dengan mimpi-mimpi saya. Mimpi-mimpi saya ini saya jadikan vitamin untuk menguatkan semua ikhtiar saya. Nah hasil akhirnya ya ketika harus pasrah dan berserah diri akhirnya enteng. Karena kewajiban-kewajiban dari standar atas ikhtiar saya sudah tak lakoni itu wis lego plong. Nah, perkara ini nanti menjadi sukses, menjadi besar atau enggak, ya saya kembalikan Allahu a'lam. Naik drastis ya wis tahu. Kemudian jatuh, ya loro tiba-tiba. Tapi loro tiba-tiba itu masih mampu berdiri lagi. Ya udah, yang penting segera berdiri lagi. Jadi suatu ketika di tahun kurang lebih tahun 2017, usaha saya masih belum begitu besar tapi sudah lumayan bisa menghidupi keluarga dan karyawan yang membantu. Itu ada Pak Wahyu itu yang ikut saya dari awal, jatuh bangunnya saya sudah tahu banget itu. 2017 itu saya betul-betul jatuh karena ya biasa dihapusi anak buah seperti semangan tempe lah. Sampai betul-betul nggak punya apa-apa. Waktu itu kegiatan produksi di Kediri waktu itu. Pulang dari Kediri wis ra nggawa popo dalam kondisi ya utang ada tapi nggak banyak-banyak banget lah, nggak begitu membebani. Tapi betul-betul di hati saya cuman kerentek pasrah sama Gusti Allah. Ya Allah, saya masih pengen berikhtiar tapi saya capek, saya pengen istirahat dulu. Ikhtiarnya doa tetap terus ya, doa minta yang terbaik aja. Dan keajaibannya 2 bulan kemudian setelah saya cuman diem di rumah makan tidur aja, tiba-tiba ada pelanggan lama telepon ke saya minta, Pak saya mau pesan order barang begini bla 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 bla. Kalau saya total nilainya kurang lebih 1,2. Itemnya banyak. Ini sebenarnya customer lama. 2 tahun sebelumnya sudah pernah komunikasi sama saya, sudah pernah ngobrol. Tiba-tiba nelpon dan itu nggak saya perkirakan sama sekali. Karena itu beliaunya di Kalimantan waktu itu. Begitu saya buka, saya hitung ternyata kebutuhannya sampai 1,2 itu mestinya saya harus punya modal kurang lebih 500 juta lah. Itu fresh money loh ya. Itu harus ada. Mestinya. Di saat itu saya nggak ada modal sama sekali, namanya juga sudah jatuh. Nah, setelah itu pernyataan dari relasi kita ini cuman, tapi kita nggak ada DP Pak, nggak ada DP, tapi barang nanti begitu nyampe ke pelabuhan Banjarbaru, saya kasih DP 10%. Nah, seminggu kemudian baru sekian juta, seminggu kemudian ada termin-terminnya begitu pembayarannya. Nah, anehnya waktu saya terima telepon kok mengiyakan semuanya, iya Pak, siap Pak. Sampai tutup telepon baru kaget. Loh, lah aku modal nggak opo gitu. Setelah itu saya browsing nyari bahan baku karena sebelumnya supplier itu gonta-ganti nyari yang murah. Botol nyari yang murah, bahan baku juga nyari yang murah gitu. Karena hampir 80% bahan baku kita masih impor dari Cina. Karena yang kita butuhkan adalah senyawa yang target kita yang ramah lingkungan. Jadi ada bahan baku itu yang sebenarnya bahan baku makanan. Jadi kategori bahan bakunya fosfornya itu food grade, terus nitrogennya juga food grade. Itu biasanya untuk minuman berkarbonasi, pengembang roti, itu bahannya kurang lebih sama. Dilalah juga dapat supplier itu mau ngasih utang ke kita. Botol itu hampir 100 juta, terus bahan baku itu hampir 200 juta, itu dikasih utang tempo sebulan. Ya singkat cerita lah, menurut saya itu keajaiban yang subhanallah luar biasa. Sampai di hari deadline, itu saya sudah bisa ngirim 2 fuse ke Kalimantan, ke Banjarbaru. Dan alhamdulillah begitu kapal mendarat di Banjarmasin,
Difoto, saya kirimkan ke pemesan yang ada di Kalimantan, langsung ditransfer. Dari transfer pertama 10% langsung saya buat bayar yang utang itu. Seminggu kemudian juga langsung saya buat bayar. Oh ya, mundur sedikit ya ke cerita sebelum yang 2017 itu. Ceritanya jatuh itu, mobil sudah ditarik leasing salah satunya juga. Jadi mas gak ada apa-apa, pulang itu yusra yang dinti karena sudah kendaraan juga nggak ada dan sebagainya. Dan salah satu doa saya pada waktu mobil saya ditarik, saya cuma minta di hati. Doa yang terlontar di hati saya, ya Allah, jenengan ijoli sing mungguh penjenengan jenengan ridho. Ini doa spontan ketika saya melepas mobil saya karena nggak kuat terus ke angsuran. Dan Allah gantikan setelah pembayaran yang dari Kalimantan lancar, alhamdulillah saya bisa beli mobil sudah nggak pakai leasing lagi dan kemudian melanjutkan usaha. Di tengah melanjutkan usaha juga ada aja masalah. Sing ya lagi-lagi biasa anak buah sing bagian penjualan itu biasanya bermasalah di laporan. Jadi yang di atas kertas sama yang distorkan itu beda. Saya berharap dari perjalanan panjang saya mulai dari riset, penelitian, pengamatan, dan perjalanan saya di bisnis pupuk, di usaha pupuk ini, saya berharap petani kita, petani di seluruh Indonesia mau terus belajar karena tidak akan pernah habisnya. Al-Quran itu diturunkan dengan banyak informasi dasar tentang pertanian itu banyak. Al-Quran berbicara tentang rahmat Tuhan dari air hujan. Itu ternyata air hujan bawa NO3 tadi, pupuk. Tinggal kita mau belajar apa enggak. Sekarang sumber belajar itu banyak dan mudah. Karena Google mau ditanyain apa aja nggak pernah nolak. Belajarlah tentang ilmu tanah. Apa yang terjadi pada tanah di lahan kita berbudidaya. Belajarlah ilmu tentang fisiologi tanaman sesuai budidayanya. Belajarlah tentang morfologi supaya kita tahu perilaku dan karakter tanaman. Belajarlah tentang bagaimana pemupukan yang benar. Dan jika membutuhkan bisa menghubungi kami, nanti ada di sini. Insya Allah akan kita berikan layanan konsultasi gratis kepada siapapun yang butuh. Kapanpun, by phone, silahkan monggo kerso mau diundang ke manapun. Asal itu untuk perbaikan, kita siap memperbaiki tanah, mengembalikan kesuburan tanah. Bekas-bekas galian tambang yang tidak bisa dimanfaatkan, insya Allah masih bisa ke depannya kita manfaatkan. Kita juga bisa membantu dalam konteks itu. Artinya tanpa belajar, tanpa ilmu, mimpi setinggi apapun gak akan pernah terwujud. Maka jika ingin mewujudkan mimpi, menjadi petani yang hebat, petani yang sukses, ayo belajar mulai detik ini dan sampai mati. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Oke, saya Anwar, owner, pendiri dari perusahaan pupuk Hanamaru, undur diri. Akhirul kalam, Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.